Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengosongkan data C ya. Tapi kayaknya ini khusus untuk yang data C-nya itu misalnya penuh gitu ya, atau mungkin data C-nya itu misalnya storage-nya tuh space-nya itu banyak gitu ya. Misalnya space aslinya misalnya 250 GB tapi kalian nggak ngeinstall apa-apa, atau mungkin aplikasi yang diinstalnya sedikit tapi data C-nya penuh ya. Kemungkinan itu mungkin ada virus, atau mungkin ya mungkin itu hanya file yang sampah-sampah doang gitu ya, atau mungkin file-file yang tidak terpakai ya, atau mungkin ya pokoknya file tidak terpakai gitu ya. Dan di sini kita akan langsung saja buka file explorer atau mungkin ya Windows Explorer atau apapun itu. Di sini kita akan ke data C, misalnya di sini kita akan klik gitu ya, atau mungkin kalau misalnya kalian mau langsung di PC gitu ya, misalnya begini, dan itu tidak akan muncul. Kalau misalnya kalian mau kosongin data C-nya, cukup tinggal klik data C-nya ya kan. Di sini kita akan drive tools dan di sini kita akan clean up ya. Yang di format, kalau di format ya nanti bakal kehapus juga ya. Nah, di sini kalian bisa melihat di sini total amount space you gain, yaitu atau mungkin nanti yang bakal didapatkan gitu ya setelah menghapus ini adalah 23,8 GB ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi, atau mungkin yang lebih banyak lagi gitu ya, biar space-nya biar makin kosong juga, kalian bisa klik yang ini, clean up system files ya. Tapi harus kan as admin, atau mungkin kan harus masuk menggunakan akun administrator. Jadi kalau misalnya kalian pakai akun guest itu nggak akan bisa ya. Dan di sini kita akan tunggu sampai ini calculatingnya atau mungkin menghitungnya beres ya. Dan udah beres. Tunggu. Tadi 25 ya. Tuh, perasaan ini jadi lebih kecil. Ya nggak sih? 23 ya tadi ya, nggak tahu ya, saya lupa. 20 ya, 23 jadi 25 ya kan. Dan kalau kalian update Windows itu mungkin kalau misalnya update Windowsnya itu misalnya udah lama banget, misalnya kalian 2 tahun gitu ya baru update Windows, atau mungkin ya update Windowsnya tuh setelah 2 tahun tuh jadi gede gitu ya, dan itu nggak kalian bersihin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, itu bakal jadi banyak gitu ya. Dan ini juga bisa kalau misalnya yang gede-gede kayak begini, ini biasanya adalah temporary files ya, atau mungkin nantilah saya akan tunjukin setelah ini. Misalnya kita akan checklist semua, nanti akan ya di sini nanti akan muncul ya 25 GB. Jadi kita akan scroll up, udah terchecklist semua, dan di sini kita akan oke ya. Dan di sini kita akan delete files. Dan oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian di sini 25 GB itu belum termasuk Windows Old ya. Kalau misalnya kalian ini Windows Old itu jadi file yang ditumpuk gitu ya, file Windows gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeinstallnya nggak menghapus data C, atau mungkin Windows Old-nya ditumpuk, jadi ngeinstallnya ditumpuk tanpa menghapus data gitu ya, itu nanti akan lebih gede lagi. Kalau misalnya ada Windows Old, biasanya Windows Old itu ya tergantung juga sih ya. Kalau misalnya data C yang dulu 100 GB ya 100 GB gitu ya bakal kepake gitu untuk Windows Old doang. Dan sini kita akan delete file saja ya kan. Nah, tapi yang tadi itu yang 100 GB itu yang saya maksud adalah itu filenya itu adalah file datanya gitu. Jadi kalau misalnya file datanya 100 GB ya 100 GB. Jadi ya akun usernya gitulah ya, isinya pokoknya kayak gitulah intinya. Dan di sini kita akan menunggu sampai beres ya. Oke Pak, jadi nanti setelah si kotak yang tadi hilang gitu kan, nanti di sini akan terlihat gitu ya nambah yang free-nya itu jadi 149 GB, atau ya kita bulatin aja lah 150 GB ya. Dan mungkin ini sedikit tambahan untuk kalian pengguna Windows 10 ya. Di sini kita bisa ke setting. Mungkin ini khusus untuk Windows 10, Windows 8 sama 7 kayaknya nggak ada deh yang fitur yang kayak gini. Dan sini kita akan ke ini, ke sistem ya, ke sistem, dan sini kita akan ke storage ya. Dan kita di storage ini kita akan bisa melihat misalnya di sini kita akan klik, misalnya kalian mau yang pakai yang mana nih, kalian misalnya mau yang data D atau data C. Nah, tapi biasanya untuk file yang temporary atau mungkin file-file sementara, atau mungkin ya istilahnya cache, atau mungkin orang-orang biasa nyebutnya cache ya. Di sini kita akan klik saja yang data C, dan di sini kita akan menunggu sampai si loadingnya ini atau mungkin loadnya ini beres ya, sampai keluar semua. Nah, di sini kalian bisa melihat gitu ya temporary filesnya. Di sini kalian bisa hapus kalau misalnya kalian mau gitu ya, 10 GB lumayan, itu kan bisa mengosongkan 10 GB. Nah, tapi yang harus kalian ingat gitu ya, dalam temporary files ini walaupun kalian bisa menghapus 10 GB misalnya ya, kalau contohnya kayak begini, dan sini kita akan remove ya. Nah, kalau misalnya kayak temporary files kayak begini, itu kan biasanya cache gitu ya. Ini kalau misalnya 10 GB ini kan saya cuma downloadan doang ya kan. Nah, tapi kalau misalnya yang di ini tuh misalnya ya, contohnya misalnya kalau misalnya kalian punya file yang cache-nya itu atau temporary files itu 30 GB ya, dan kalian hapus, dan nanti bakal jadi 30 GB lagi, atau mungkin bisa jadi lebih, karena yang namanya cache ya Pak, atau mungkin cache ya itu pasti ada gitu ya. Cuma saya nggak tahu sih dibacanya itu cache atau mungkin
cache sih, kalau nggak salah cache ya dibacanya, cuman saya nggak tahu dibacanya kayak gimana. Dan di sini kita akan kembali saja ya kan. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau uninstall aplikasi atau mungkin games atau mungkin yang lainnya atau mungkin dokumen misalnya di sini, terserah itu terserah kalian dan yang lain-lainnya. Dan nanti di sini kalian bisa melihat 160 GB yang kosong ya, lumayan gitu 160 GB ya dari 250 GB. Nah, tapi tutorial ini khusus untuk kalian yang punya data C yang misalnya data C-nya gede gitu, misalnya kayak saya ini 250 GB, tapi nggak diinstal apa-apa dan aplikasinya nggak terlalu banyak itu, tapi kok tiba-tiba penuh gitu ya, atau mungkin tiba-tiba merah gitu ya. Nah, tapi itu khusus untuk yang itu ya, kalau misalnya tutorial ini. Tapi nanti saya juga akan bikin gitu ya, kalau misalnya tutorial yang selanjutnya mungkin ya di 2 hari ke depan, bagaimana cara mengatasi data C yang penuh dengan cara menambah storage dari storage luar ya. Tapi kalau misalnya storage-nya dari SSD misalnya ditambahkan hard disk itu nggak bisa, karena ini kan saya kan ada 2 hard disk nih. Jadi ini hard disk 1 yaitu SSD dan hard disk kedua yaitu hard disk gitu ya, hard disk normal. Dan nanti mungkin saya akan bikin ya tutorialnya bagaimana cara misalnya dari data C misalnya storage-nya misalnya dipindahin 100 GB ke data C ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kayaknya Tutorial Bekasiat dan thanks for watching. Bye bye.